politik hukum negara, kalau kita baca misalnya dalam lintasan sejarah, kita sudah pernah punya TAP-MPR nomor 998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu pada aspek regulasi, ada Undang-Undang nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Instrumen negara pun untuk melakukan pencegahan, penindakan tipikor juga sudah berbagai macam politik hukum negara. Nah, sekarang kita bentuk state auxiliary body, organ negara penunjang khusus. Padahal kita udah punya kepolisian, udah punya kejaksaan, ya, tapi kita bentuk organ khusus ya untuk menangani hal-hal yang terkait dengan tindak pidana atau perilaku koruptif. Ya. Punya komisi pemberantasan korupsi. Hampir semua cabang kekuasaan negara itu sudah dilakukan penindakan oleh KPK. Apa yang tidak? Coba dicek. Eksekutif lagi, ya enggak, mulai dari menteri, dirjen, gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas, ya enggak, legislatif, ya enggak, baik di DPR maupun DPRD, provinsi maupun kabupaten kota, ya enggak, kekuasaan yudikatif, ya ada hakim, ya enggak, bahkan kampus pun juga sudah tidak lepas dari penindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi sebagai sebuah perbuatan, ya enggak akan mungkin zero. Orang bilang kan sepanjang dunia ini masih berkembang, yang namanya kejahatan tetap akan ada. Nah, dalam konteks demikian, tugas kita di kalangan kampus seperti yang disampaikan oleh Pak Aprianto, tentu ini perlu topik-topik yang terkait dengan soal korupsi, intoleransi, dan radikalisme ini mewarnai kebijakan kurikulum yang ada di Universitas Riau. Bagaimana menjelaskan ya, kepada mahasiswa ini online ya, ada mahasiswanya ya, jangan sampai terpecah belah kita, kemudian isu radikal itu dijual murah ya, padahal orang-orang ini orang-orang intelektual yang mereka sendiri kita bisa saksikan di televisi baik-baik saja, yang tidak baik-baik saja itu bangsa kita ya, yang memprovokasi. Jadi tantangan ke depan ini mungkin akan lebih berat bagi kita dosen-dosen ya, yang tidak punya toleransi. Nah, sekarang pada kesempatan ini saya yakin ya Bapak Ibu semua dulu waktu jadi mahasiswa ya, para dosen muda ini terutama pasti juga pernah berorganisasi. Ya, dalam organisasi itu pasti ada kompetisi. Paling tidak jadi pengurus ini ya, bangsa ini juga begitu. Kompetisi itu wajar saja berjalan. Saya rasa Bapak Ibu semua, kesempatan inilah nanti kita bisa berdiskusi lebih jauh ya, menambah pengalaman baik dari sisi politiknya, dari sisi hukumnya, dari sisi budayanya. Nah, bagaimana mengemas semua itu melihat kondisi-kondisi yang terjadi di sosial masyarakat kita sehingga bisa kita sampaikan di dalam materi-materi